Di tahun 2018 dan tahun 2019 merupakan tahun politik. Di tahun ini akan ada pilkada serentak, sedangkan di tahun 2019 akan ada pemilihan presiden. Lalu seperti apa tantangan media di tahun politik? Saya Edwin Darwis akan berbincang dengan seorang praktisi media. Seperti apa sih tantangan media di tahun politik ini? Pagi, Bro. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya pagi-pagi enak sekali ya menikmati suasana di Fakultas Hukum ya? Fakultas Hukum ini taman Fakultas Hukum yang alhamdulillah atas prakarsa pimpinan fakultas kita membuat lebih asri supaya suasana belajarnya lebih enak kan. Pas banget ya pagi-pagi ini kita ngobrol lebih segar dan sebagainya. Jadi walaupun tegang tapi tetap. Oh ya. Sambil jalan. Boleh, ayo silakan. Nah, Prof, ini kan tahun politik ya, Prof. 2018 ada pilkada serentak. Tahun 2019 ada pilpres kan. Ya. Tapi banyak banget sepertinya tantangan untuk tahun politik ini, khususnya bagi media, gitu kan, Prof. Kalau kita ngomong sambil duduk ya, oke, supaya lebih fokus. Jadi gimana? Kalau ngomongin soal media nih, Prof, yang punya banyak tugas gitu kan, apalagi ya kita tahu pilar keempat di Indonesia gitu kan. Gimana sebenarnya perkembangan media dulu nih sekarang sebelum kita ngomongin soal tantangannya? Ya. Jadi memang media itu menurut teorinya dia memang berkembang sesuai dengan perkembangan manusia. Jadi kalau mau melihat bagaimana evolusi manusia, maka lihat juga medianya. Gitu kan? Media dulu kan kita kenal ada sistem sandi, sistem apa namanya yang sangat purba gitu kan. Terus kemudian beranjak menemukan media cetak oleh Gutenberg. Terus kemudian berkembang ada radio, ada televisi, dan sekarang kita lihat bahwa media sudah beralih ke sistem digital yang beristilahnya bertelematika atau berkonvergens dengan telekomunikasi. Jadi kita menemukan ada konvergensi antara media informasi dengan sistem telekomunikasi yang kemudian kita kenal dengan istilah telematika, dan sekarang kita mengenal dengan istilah online atau dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebut dengan dalam jaringan itu, ya, daring itu. Itu menguntungkankah untuk kita di Indonesia dengan adanya online? Bukan hanya Indonesia, tapi secara kepentingan manusia dalam karena media itu kan sesungguhnya adalah sesuatu yang digunakan atau diciptakan untuk membantu manusia dan ikut di dalam proses rekayasa kehidupan sosial manusia. Sehingga saya melihat bahwa media itu memang sangat penting bagi kehidupan manusia. Cuman memang segala hal memang pasti ada dampak buruk atau ada sisi baik, ada sisi buruk. Sehingga media itu juga di satu sisi pasti punya kelemahan-kelemahan walaupun manfaatnya akan lebih besar kalau dimanfaatkan oleh orang-orang secara benar, gitu kan? Tapi kalau kita hubungkan ke politik, gitu kan, perkembangan media yang begitu signifikan di Indonesia, kemudian hubungannya dengan politik juga yang terus ada perkembangan, itu gimana, Prof, di Indonesia? Gini, kalau kita bicara soal politik, kan politik itu adalah suatu seni di dalam memberikan apa namanya, mencoba untuk meraih simpati dan mencoba mendapatkan kalau secara elektoral suara atau simpatisan atau orang yang ingin kita jadikan konstituen kita di kemudian hari. Nah, proses di dalam mencoba untuk mendapatkan itu kan harus menggunakan berbagai macam metode. Kalau model-model yang dulu kita kenal kampanye lapangan, kampanye terbuka dan seterusnya. Tapi sekarang dengan perkembangan bahwa media itu, terutama Indonesia itu kan adalah negara yang angka penggunaan internetnya itu luar biasa. Saya kasih contoh yang kemarin ada pendaftaran nomor registrasi SIM card itu. Kita itu Indonesia kan cuma jumlahnya sekitar 250 juta, 260 juta. Tahu nggak yang punya handphone berapa banyak? 296 juta. Lebih dari penduduk Indonesia. Artinya apa? Setiap orang di Indonesia sekarang sudah punya satu nomor telepon yang kemungkinan besar penetrasi internetnya sudah bisa 8-90%. Nah, oleh karena itu terus kemudian media online bisa mendekatkan kepentingan-kepentingan politik itu secara langsung pada pribadi. Baik. Karena sekarang media itu kan tidak lagi satu seperti televisi, misalnya televisi Anda menjadi satu untuk publik. Tetapi dengan online bisa saja itu menjadi personal kepada orang per orang karena langsung di tangan mereka langsung menyentuh pada pribadi orang. Sehingga itu yang menjadi kekuatan media online. Nah, ini yang mungkin dimanfaatkan oleh
politik di samping media-media yang sudah sudah lama eksis seperti radio dan televisi dan surat kabar atau koran. Tetapi media online juga memang penetrasinya sudah luar biasa sangat meningkat dibandingkan masa-masa sebelumnya. Oke. Selain begitu banyak memberikan efek positif tentunya untuk perpolitikan karena lebih bisa dekat dengan masyarakat ya misalnya. Contoh kepala daerah kan bisa lebih dekat dengan sosial medianya gitu. Tapi kan juga ada tantangan, Prof. Yang mungkin saja bisa terjadi dengan semakin meluasnya sosial media di masyarakat. Kalau kita ngomongin soal tahun politik, tantangan media apa, Prof? Harus dihindarin. Kalau bicara soal fungsi media, maka kita akan melihat saya harus membedakannya atas dua konteks. Satu konteks apa media itu sebagai pers atau media sebagai sosial media untuk sarana interaksi antar masyarakat, gitu ya. Kalau dia berfungsi sebagai pers, maka dia harus tunduk pada mekanisme atau kode etik yang berlaku secara umum dalam konteks pers. Dan di sana ada kaidah-kaidah yang harus diikuti sebagai pers. Tapi kalau dia sebagai sosial media, maka di situ memang saat sekarang kita memang agak pengguna media itu memang agak sedikit boleh dikatakan bisa dipenuhi dengan keragaman keinginan dan kemudian ada kekurangan etika di dalam penggunaan, misalnya seperti itu. Nah, ketika masuk dalam konteks politik, ini berbahayanya adalah pada saat masyarakat tidak mampu memfilter. Dia tidak mampu untuk melihat bagaimana kemudian media online digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Ini kan perlu kecerdasan masyarakat. Bahasa kita selalu perlu ada literasi media. Bagaimana masyarakat bisa menggunakan media secara baik dan kemudian jujur, kemudian dia bisa bermanfaat untuk dirinya dan tidak kemudian menjadi buzzer untuk membuat keadaan semakin lebih parah atau informasi-informasi yang tidak benar itu semakin disebarkan misalnya. Baik. Berarti selain medianya, masyarakatnya pun juga memang harus misalnya punya peran aktif ya, tidak hanya menerima langsung gitu begitu ada informasi gitu. Iya. Itulah saya katakan kalau dia sebagai pers, maka sebagai pers gitu ya, baik dia radio, TV ataupun dia media online yang sudah masuk kategori pers, maka ada mekanisme pengawasan. Ya, ada dewan pers, ada komisi penyiaran, ya kan? Sehingga mereka secara tanggung jawab mereka punya tanggung jawab yang memang secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun mekanisme hukum pers itu tidak sama dengan hukum pidana misalnya. Itu secara hukum pers harus mematuhi itu. Nah, sehingga masyarakat mereka ketika mendapatkan informasi mereka harus jeli ini siapa yang menyebarkan. Kalau yang menyebarkan adalah pers online atau pers yang sesuai dengan hukum pers, maka bisa dijamin bahwa mekanisme penyampaian beritanya sesuai dengan kode etik. Mekanisme pertanggungjawaban kontennya sesuai dengan mekanisme yang diharuskan. Harus melalui redaksi, harus melalui sistem editing. Tidak boleh terus kemudian dia menimbulkan fitnah, harus cover both side misalnya. Itu kalau dia pers. Cuman persoalannya kan masyarakat tidak tahu yang mana pers, yang mana bukan. Ini yang jadi pertanyaan para pengguna sosial media misalnya. Ketika ada sebuah berita yang di-share, baik itu melalui aplikasi aplikasi smartphone atau aplikasi yang di internet, maka seharusnya masyarakat cerdas dulu untuk melihat, memverifikasi ini apa dan siapa yang menyebarkan. Pers kita hari ini yang sudah sedemikian rupa selalu dikaitkan dengan kepentingan politik. Bahkan ada bukan dugaan lagi, tetapi fakta yang menunjukkan bahwa ada pemilik media yang kemudian itu berafiliasi dengan partai politik misalnya. Dan kasus ini sesungguhnya saya sudah indikasikan, itu sudah terjadi sejak 2009. Itu sudah mulai. Cukup lama. Sudah mulai. Artinya ada pendekatan-pendekatan yang terjadi antara dua belah pihak, antara pers dan politik yang sudah mulai berdifusi. Istilah saya sebenarnya gimana? Saya menggunakan istilah ini karena ini mungkin istilah yang kurang pas, agak negatif. Saya sering menggunakan istilah selingkuh. Berselingkuh. Selingkuh itu kan tidak boleh, ya. Nah, tetap mereka ini pejuang-pejuang demokrasi. Oleh karena mereka punya posisi sejak bahkan bukan hanya nasional, internasional pun mengakuinya bahwa pers itu adalah sebagai pilar keempat demokrasi.
Dia the fourth estate of democracy. Dan itu diakui dan dia dilindungi juga dan dijustifikasi oleh artikel 19 Human Rights Declaration tentang hak asasi manusia. Misalnya karena hak untuk kebebasan itu diberikan kepada pers misalnya. Oleh karenanya kemudian pers diberikan posisi, Anda tolong jaga ini demokrasi terhadap 3 pilar yang lain. Ya kan? Nah, oleh karena itu karena Anda mendapatkan posisi yang mulia, tolong jangan bermain mata dengan yang 3 ini. Karena kalau kapan Anda bermain mata, Anda menyalahi hakikat dan kemudian amanah tanggung jawab fungsi Anda sebagai pers. Salah satunya adalah kemungkinan yang ketika saya analisis adalah persoalan industrialisasi. Ketika masuk kategori industrialisasi, maka media orientasinya memang profit oriented. Ya kan? Nah, ketika dia profit oriented, maka media juga mencari cara termudah untuk bisa mengeruk dan memperoleh biaya secara mudah. Posisi ini karena amanah yang sudah diberikan, tolonglah media menjaga itu. Jangan mau berselingkuh dengan kepentingan lain. Jadilah Anda sebagai the fourth estate. Kalau misalnya sudah tidak mampu, ya terpaksa kita mengubah pandangan kita terhadap media. Misalnya gini, misalnya media tidak lagi kita jadikan the fourth estate, artinya oke, kalau misalnya memang media bisa berafiliasi dengan kepentingan yang lain, maka media itu bisa dimiliki siapa saja. Mau diafiliasi, menyatakan kami ini preferensinya adalah partai A, kami adalah TV pemilik partai model Amerika yang Fox itu. Fox itu kan saluran TV kabel, bukan TV TV terestrial seperti kita. Nah kemudian kalau sudah begitu paradigmanya, berarti hukumnya harus diubah. Baik. Undang-undang pers kita harus berubah, tidak boleh lagi melindungi pers. Berarti pers bisa dikriminalisasi. Kan itu kan sangat bertentangan dengan kemerdekaan pers yang sudah sangat lama kita perjuangkan. Baik, Anda kan pernah menjadi ketua KPI ya beberapa tahun seperti itu. Dan yang saya ingin tanyakan, apakah memang kalau Anda juga pernah mendapatkan pilpres saat itu ya? Iya, 2014. Kemudian setelah selesai sekarang menjadi seorang praktisi politik untuk melihat bagaimana untuk pilpres ke depan. Saya pengen tahu gitu, perbedaan waktu mungkin yang bisa Anda rasakan saat pilpres di 2014 kemudian menuju ke 2019. Apa ada perbedaan yang signifikan untuk media? Tapi nanti dijawab ya Prof ya. Kita mungkin sambil jalan-jalan boleh Prof. Boleh. Ya? Kita akan kembali lagi tetaplah bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya.